warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para ibu-ibu dan ibu-ibu Allah, sesarangan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hadir di sini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Di dalam surat Al-Maidah, Nabi Muhammad diminta untuk memberi kabar tentang cerita anak Adam. Anak Adam itu, Nabi Adam itu punya anak yang namanya Qabil Habil. Tapi Qabil sama Habil itu Qabil memusuhi terhadap Habil. Qabil itu memusuhi terhadap Habil. Sebab apa? Qabil itu ngakunya itu terlahir di kandungan yang ketika Nabi Adam ada di surga, sedangkan Habil itu anak yang terlahir atau hasil kandungan ketika Nabi Adam ada di dunia. Sampai-sampai Qabil membunuh Habil. Nabi Adam memerintah kepada Qabil, Habil disuruh berkorban. Qabil berkorban dengan ternaknya, Habil korban dengan tanamannya. Macam Qabil itu peternak, kalau Habil itu tukang petani, bertani. Namun yang diterima oleh Allah karena Qabil itu korbannya sapinya jelek-jelek, yang kurus-kurus dikorbankan. Tapi kalau Habil korbannya itu, sesembahannya itu tanaman-tanaman yang bagus. Akhirnya yang diterima korbannya itu adalah korbannya Habil. Diperintah oleh Nabi Adam suruh menikah. Qabil kawin sama Labuda, Habil kawin sama siapa namanya? Iklimah. Lalu kemudian berlangsunglah pernikahan. Kata Qabil, mosok aku ganteng oleh elek, karena Labuda itu parasnya tidak begitu cantik. Begitupun dengan Habil juga tak begitu ganteng. Jadi disilam. Lalu akhirnya Qabil membunuh terhadap Habil. Kenapa kok dibunuh Habilnya? Karena Habil itu banyak sekali menerima kenikmatan yang Allah berikan. Ibadah diterima, kawin dapat istri cantik. Sedangkan Qabil ibadah nggak diterima, istrinya jelek. Mesti hasud. Jadi gara-gara hasud. Lalu kemudian di dalam satu hadis Kanjeng Nabi memberikan qala alaihi salatu wassalam, ista'inu ala qada'il hawaij bil hikmani fa inna kulli ni'matin mahsudun. Kata Kanjeng Nabi, kalau mendapatkan sesuatu nikmat hajat, bisa bangun rumah, PC,
banyak, Aku WC uang banyak, honor banyak, maka jangan kemudian mengumbar, jangan diumbar, apalagi diupload. Biasa-biasa saja, yang sederhana-sederhana. Bikiman fa'inna kulli nikmatin, maksud karena setiap orang yang punya kenikmatan pasti ada yang gak senang. Betul. Setiap orang yang punya kenikmatan, nikmat jabatan, nikmat ilmu, nikmat duniawiyah, pasti ada yang hasud, pasti ada yang makanya jangan diupload di iya maksud saya itu, jangan dipamer-pamer, biasa-biasa Pak. Meskipun banyak pakaian bagus tapi gunakan yang sederhana, karena resiko kalau pakai yang mewah-mewah pasti ada yang nggak senang. Maksud Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf mendapatkan kenikmatan sebagai pewaris kenabian dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi pewarisnya para nabi. Digambarkan Nabi Yusuf ketika kecil itu sudah bisa bermimpi bahwasanya Nabi Yusuf melihat rembulan, matahari dan bintang bersujud kepada Nabi Yusuf, matur kepada Nabi Yakub, bah terus ini kulo melihat bahwasanya bintang, rembulan, matahari sujud kepada. Ojo kon mulai. Jangan banyak cerita ke saudara-saudara. Kenapa? Sebab kalau mendengar cerita ini, ya mereka akan hasut, mereka akan gak menerima. Makanya Nabi Yakub itu godaannya itu ada pada anak-anaknya yang gak pernah akur gara-gara hasut iri dong. Hampir semua nabi itu diuji gara-gara Nabi Adam diuji karena anaknya antara Qabil dan Habil gara-gara hasut. Nabi Nuh diuji karena anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim diuji gara-gara mencintai Ismail, karena Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, mendapatkan anak Ismail ganteng, cerdas. Kok diujitas disuruh. Nabi Yakub godaannya anak-anaknya nggak pernah Nabi Muhammad justru anaknya yang laki-laki nggak sampai dewasa, jadi meninggal ketika umur masih bocah, masih anak-anak. Apa sih keburukan dari sifat hasud ini? Dengki itu ada 8 di dalam kitab Tuhratul Nasihin. Ilam annal hasib tamamu afatin, ada 8 dampak buruk daripada hasud. Yang pertama al-ula ifsadut ta'at, merusak amal kebaikan. Orang Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatab wal hasyad. Jauhilah sifat hasud, karena hasud itu dapat membakar kebaikan, menghilangkan kebaikan, seperti halnya api membakar kayu. Yang kedua al-ibda ila fi'lil ma'asi,
bisa mendatangkan, bisa jatuh pada perbuatan kemaksiatan. Karena ini Qabil akhirnya membunuh saudaranya. Karena ini demi saudaranya Yusuf yang berjumlah 10 membuang Yusuf ke sumur, malah mau membunuh tadinya, malah dijual kepada seorang yang lewat di situ, dijual jadi budak. Lalu yang ketiga, hirmanus syafaat, orang yang hasud terhalang mendapatkan syafaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minni du hasadin wa la du namimatin. Bukan golonganku umat Nabi orang yang hasad, iri, orang yang suka mengadu-adu. Wala du kananatin, dan bukan juga golongan Nabi orang yang suka tukang kahin, dukun, wala namilu. Lalu yang keempat, dukhulun nar, naudzubillah, orang yang hasud terancam masuk neraka. An Ibnu Umar wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala alaihi salatu wassalam, sittatun yadkhulun nar, ada kelompok yang masuk neraka, 6 kelompok yang masuk neraka qabla hisab. Salah satunya itu orang yang hasud. Lalu yang kelima adalah al-ibdo ila ittiroril ghair, orang yang hasud senantiasa merusak orang lain, mengganggu. Betul. Saya itu baru dengar kalau di sini itu, kalau di Probolinggo itu kalau ada kemalingan itu gara-garanya hasud. Falidah Allah Ta'ala bil isti'adzah min syarril hasid. Lalu kanjeng Nabi mendikan, ista'inu ala qada'il hawadis bil kitmani fa inna kulli ni'matin mahsudun. Kalau punya hajat terpenuhi, itu jangan pamer. Karena orang yang punya kenikmatan akan ada orang yang hasud. Wasabisa at-ta'ab wal hamil wal faidatin. Lalu yang keenam, orang yang hasud itu hidupnya susah, kangelan, susah. Kangelan itu kesulitan. Wal hamil susah min ghairi faidatin, waktu sewaktu enggak ada faedahnya. Justru malah bal ma'awisrin wa maksiatin, gara-gara hasud menjadi sumber maksiat, bisa menjatuhkan dosa. Bahkan orang yang hasud itu seakan-akan tidak menerima takdir, ya, tidak menerima takdir. Kita sudah tahu lah yang namanya rezeki itu sudah ada yang atur, sudah ada takarannya, sudah ada porsinya. Tapi bagi orang yang hasud tidak menerima, kenapa saudara saya kok banyak, saya sedikit? Kenapa saudara saya kok sukses, saya enggak? Ya terus waktunya akan habis mikiri sesuatu yang enggak ada gunanya. Qala Ibnu Salam, lam ara zaliman asbaha bil madlum minal hasid ta'abun daimun wa aqlun hadimun wa hum lazimun. Ibnu Samak mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang zalim yang persis sama dengan orang yang terzalim daripada hasud. Orang yang hasud, karena orang yang hasud itu susah,
pikirannya juga bulat, akalnya juga kecil, walaupun susah lazimun. Lalu yang ketujuh, amyul qalbi hatta yakadu la yafhamu hukman min ahkamillah. Lalu yang ketujuh adalah tidak paham terhadap hukumnya Allah, terhadap qada dan qadarnya Allah. Bahkan orang hasud itu bisa menentang terhadap Allah. Ya Allah, kenapa saya kok miskin? Kenapa saya kok bodoh? Padahal itu adalah ketentuan dari Allah. Allah Sofyan, la takun hasidan takun syari al-qulub. Jangan menjadi orang yang iri dengki, sebab orang yang iri dengki itu bisa mengakibatkan otak goblok. Karena pikirannya pendek, syari al-faham. Jadi orang yang hasud itu tidak cerdas. Ada saja. Lalu yang kedelapan, al-hirman wal khudlan fala yakatu yadfaru bimuradik wa yamsur ala aduwih. Kalau yang kedelapan itu adalah orang yang hasud terhalang dan juga hina. Terhalang artinya tidak mendapatkan bantuan. Gara-gara hasud, orang yang dihasudi tidak mau menolong, gak enak. Gara-gara hasud, mau lewat rumahnya jadi gak enak. Mau lewat depan rumahnya jadi gak enak, malah muter. Biasa injek dah. Udah terbiasa ngasut, biasa kalau itu. Falidah bila, ini menurut kitab sanes lagi. Falidah bila al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak senantiasa mendominasi. Orang yang hasud senantiasa di belakang. Artinya orang yang terbelakang. Karena hidupnya waktunya menghabiskan sesuatu kenikmatan orang lain, temannya atau saudaranya sukses, dia nggak terima, akhirnya sewaktu-waktu mikirin kayak gitu. Jadi hidupnya susah, hidupnya terbelakang. Justru malah orang yang sukses itu adalah orang yang fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cerita Kanjeng Nabi Muhammad memberikan wasiat supaya mengetahui hikayat sejarah kenabian. Ini merupakan cerita dari Al-Quran. Ini wasiat dari Allah melalui Nabi, melalui Al-Quran, supaya kita mengerti naba'a atau kabar ibni Adam. Ya, sebaiknya buat ngajinya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.